Film ini dibuka dengan kisah seorang siswa SMA bernama Zhang Zike atau K. Ia dikenal pendiam, tertutup, dan selalu tampak murung. Sikap itu muncul setelah ia kehilangan ayahnya yang meninggal akibat leukemia. Luka batinnya semakin dalam ketika sang ibu justru pergi meninggalkannya dan hanya meninggalkan sejumlah uang. Sejak saat itu, Kay hidup dalam kesepian dan kehilangan arah serta tujuan hidup. Untuk meluapkan emosinya, Kay sering berlari sendirian di lapangan sekolah. Suatu hari, saat beristirahat, ia bertemu dengan siswi bernama Yuan Yuan yang tiba-tiba meniupkan asap rokok ke arah mulutnya. Kay pun terkejut dan marah, tak menyangka ada siswi yang berani merokok di sekolah. Namun Yuan Yuan memang dikenal berbeda, cantik, ceria, dan berjiwa bebas. Sejak pertemuan itu, Yuan Yuan kerap menggoda dan mendekati Kay, hingga hubungan mereka semakin akrab. Kay yang sebelumnya kesepian, mulai merasakan hidupnya kembali berwarna berkat kehadiran Yuan Yuan. Nama Kay sendiri adalah panggilan darinya, sementara Kay memanggil Yuan Yuan dengan sebutan hangat, Krim. Seiring waktu, Kay menyadari bahwa Krim adalah cinta pertamanya. Meski ia tak mampu menjelaskan alasannya, baginya cinta tak selalu bisa diungkapkan dengan kata-kata. Setelah lulus SMA, takdir kembali mempertemukan mereka di universitas yang sama. Semakin dekat, Kay menyadari banyak kesamaan di antara mereka, mulai dari hobi membaca komik hingga selera makan seperti mie instan. Kedekatan itu membuat hubungan mereka semakin erat hingga nyaris tak terpisahkan. Beberapa tahun kemudian, Kay dan Krim lulus kuliah. Meski sangat dekat, hubungan mereka tak pernah berstatus pacaran karena Kay tak memiliki keberanian untuk mengungkapkan perasaannya. Kay dan Krim kemudian memutuskan tinggal bersama di rumah Kay. Di sanalah terungkap alasan Krim sejak awal mendekatinya. Krim mengetahui Kay sama-sama kehilangan kedua orang tuanya. Nasib Krim pun tak kalah pilu karena orang tuanya meninggal akibat kecelakaan mobil saat ia masih SMA. Kesamaan luka masa lalu inilah yang membuat Krim merasa terhubung dan ingin selalu berada di sisi Kay. Suatu malam, saat menonton film bersama, Kay sebenarnya ingin mengungkapkan perasaannya. Namun film tersebut membuat Krim larut hingga menangis dan kembali mengenang tragedi kematian kedua orang tuanya akibat kecelakaan mobil. Di momen itu, Krim dengan tulus berkata bahwa ia tak ingin lagi kehilangan orang-orang yang ia sayangi, termasuk Kay. Di momen inilah terungkap fakta pahit tentang Kay. Diam-diam, ia mengidap leukemia, penyakit yang sama seperti ayahnya. Inilah alasan Kay selalu menahan diri tak pernah menyatakan perasaannya kepada Krim. Ia sadar hidupnya mungkin tak lama dan takut kepergiannya hanya akan meninggalkan luka yang lebih dalam. Karena itu, Kay memilih menyimpan penyakitnya demi melindungi Krim, meski harus menanggung penderitaan seorang diri. Film kemudian menunjukkan bahwa Kay dan Krim bekerja di kantor yang sama sebagai penulis lirik lagu. Suatu hari, saat sesi rekaman penyanyi bernama Bonnie, lirik buatan Krim dikritik dan ingin diubah. Sikap idealis Krim membuatnya tersinggung hingga terjadi pertengkaran di tempat kerja. Setibanya di rumah, Krim menangis. Dan Kay yang memahami dirinya segera menenangkan hingga suasana hatinya perlahan membaik. Keesokan harinya, Krim kembali membahas lirik lagu dengan Bonnie. Dan kali ini justru mendapat apresiasi hingga hubungan mereka membaik. Film lalu berfokus pada Kay yang menjalani pemeriksaan di rumah sakit, di mana dokter menyatakan leukemianya semakin parah. Kabar itu membuat Kay diliputi kegelisahan.
Saat pulang, Krim menyadari perubahan sikapnya, namun Kay hanya menutupi dengan senyum palsu. Ketika Krim bertanya keinginannya, Kay justru meminta agar Krim dipertemukan dengan pria baik untuk menikah. Krim spontan mengatakan ia bisa menikah dengan Kay, tetapi Kay menolak, merasa dirinya tak pantas karena kondisi dan masa depannya, tanpa Krim tahu bahwa ia mengidap leukemia akut. Keesokan harinya, Krim makan bersama Bonnie dan mengungkapkan kebingungannya tentang hubungannya dengan Kay yang tak pernah berlanjut. Meski ia menyukainya, Kay justru mendorongnya untuk menikah dengan pria lain. Tak lama kemudian, Krim berkenalan dengan seorang dokter baik hati bernama Yu dan mulai membuka diri untuk mengenalnya lebih dalam. Sementara itu, kondisi Kay semakin memburuk. Dokter memperkirakan hidupnya hanya tersisa sekitar 1 tahun. Saat Krim menceritakan pertemuannya dengan Yu, Kay hanya terdiam. Meski hatinya belum rela, Kay memilih mengikhlaskan Krim bahagia bersama orang lain. Karena baginya, cinta sejati terkadang berarti merelakan. Keesokan harinya, Kay menyewa seorang mata-mata untuk menyelidiki latar belakang Yu demi memastikan ia layak untuk Krim. Beberapa hari kemudian, terungkap bahwa Yu adalah pria baik dan bertanggung jawab, namun telah memiliki tunangan yang berselingkuh. Merasa Yu tak pantas dikhianati, Kay menyerahkan bukti perselingkuhan itu agar Yu mengetahui kebenaran dan dapat menentukan masa depannya sendiri. Beberapa hari kemudian, Yu menemui tunangannya, Cindy, dan mengakhiri hubungan mereka setelah mengetahui perselingkuhan tersebut. Cindy yang marah lalu mendatangi Kay dan memarahinya karena telah mencampuri urusan pribadinya, serta menegaskan tak akan menyerah memperjuangkan Yu. Setelah itu, Kay meluapkan emosinya dengan mabuk bersama sahabatnya dan mengungkapkan niatnya memastikan pertunangan Yu benar-benar berakhir agar Yu bisa menikahi Krim. Sahabatnya menegur Kay karena rela mengorbankan perasaannya sendiri. Namun Kay sadar hidupnya tak lama lagi dan demi kebahagiaan Krim, ia rela menahan segala luka. Keesokan harinya, Kay menemui Cindy dan menjelaskan alasan ia mencampuri hubungannya dengan Yu. Tersentuh oleh kisah hidup dan ketulusan Kay, Cindy akhirnya setuju mengakhiri hubungannya dengan Yu. Namun ia mengajukan satu syarat. Kay harus menjadi model pemotretannya karena kisah pengorbanannya layak diabadikan sebagai karya seni. Di sela pemotretan, Cindy mempertanyakan mengapa Kay memilih menyembunyikan perasaannya dari Krim, meski hidupnya tak lama lagi. Mendengar pertanyaan itu, Kay akhirnya mengungkapkan alasannya. Dia merasa dirinya adalah satu-satunya keluarga Krim dan takut kepergiannya kelak akan menghancurkan hidup Krim. Karena itulah, Kay berusaha mencarikan pria lain yang bisa menjaga dan membahagiakannya setelah ia tiada. Sejak saat itu, Krim pun memutuskan menjalin hubungan dengan Yu. Seiring waktu, hubungan Krim dan Yu semakin dekat hingga mereka memutuskan menikah. Sebelum hari bahagia itu, Krim menceritakan tentang Kay dan meminta Yu menemuinya terlebih dahulu. Dalam pertemuan tersebut, Yu dengan tulus meminta izin dan dengan hati berat, Kay mengizinkannya sambil berpesan agar Krim selalu dijaga dan dibahagiakan. Sebelum berpisah, Yu meminta Kay memilihkan gaun pengantin Krim sesuai keinginan Krim. Menjelang pernikahan, Kay menemani Krim memilih gaun pengantin dan mereka sempat berfoto bersama sebagai kenangan. Saat melihat Krim mengenakan gaun itu, Kay membayangkan dirinya di sisi Krim, namun segera sadar bahwa itu hanyalah angan. Malam harinya, Kay meluapkan kesedihannya dengan berlari sambil menangis, menahan sakit karena harus merelakan wanita yang dicintainya menikah dengan orang lain. Baginya, mencintai terkadang berarti menyaksikan orang yang kita cintai jatuh cinta pada orang lain. Sehari sebelum pernikahan Krim, Cindy menemui Kay dan mempertanyakan keyakinannya atas semua rencana itu serta kebahagiaan Krim kelak. Dengan tenang meski hatinya hancur,
Kay mengatakan bahwa mungkin bukan sekarang, namun suatu hari Krim akan bahagia. Cindy yang iba menyarankan Kay berhenti berpura-pura kuat dan jujur pada perasaannya sebelum terlambat. Namun Kay menolak, mengakui bahwa ia ingin menikahi Krim. Tetapi baginya, kebahagiaan Krim jauh lebih penting daripada perasaannya sendiri. Di hari pernikahan Krim, Kay berdiri di sisinya sebagai pendamping karena ia adalah satu-satunya keluarga yang dimiliki Krim. Sepanjang acara, Kay berusaha menahan air mata. Namun saat Krim digandeng Yu menuju pelaminan, ia tak lagi sanggup dan menangis dalam diam. Cintanya membuat Kay rela terluka demi melihat Krim bahagia. Beberapa bulan setelah menikah, Krim dan Yu tampak hidup bahagia. Namun suatu hari, Krim mengirim pesan suara kepada Yu, meminta maaf karena tak mampu mencintainya sebesar cintanya kepada Kay. Kilas balik kemudian mengungkap bahwa Krim sebenarnya telah lama mengetahui Kay mengidap leukemia, namun memilih berpura-pura tidak tahu demi ketenangan Kay. Krim menikahi Yu semata agar Kay bisa pergi dengan tenang tanpa terus mengkhawatirkannya. Film kembali berlatar saat Krim telah menikah dengan Yu, sementara kondisi Kay semakin memburuk hingga berada di ambang kematian. Meski telah menjadi istri orang lain, Krim tetap setia menemani dan merawat Kay hingga ia mengembuskan nafas terakhir. Kepergian Kay membuat Krim hancur dan kehilangan semangat hidup. Tak lama kemudian, tak sanggup menahan duka yang mendalam, Krim akhirnya memilih mengakhiri hidupnya setelah sebelumnya meninggalkan pesan suara yang telah didengar oleh Yu. Film kembali ke masa kini, memperlihatkan Yu berdiri di pemakaman Krim, menangisi kepergian istrinya yang belum mampu ia ikhlaskan. Setelah itu, Yu bertemu Cindy dan membicarakan kisah cinta Kay dan Krim yang penuh pengorbanan. Cindy mengakui baru memahami ketulusan cinta mereka dan teringat ucapan Kay yang dulu ia ragukan bahwa jika Krim mengetahui kematiannya, ia akan menyusulnya. Kenyataan pun membuktikan kata-kata itu benar. Yu hanya terdiam, mengingat kalimat Kay yang selalu ia ucapkan. Jika cinta bisa dijelaskan, maka tak akan ada seorang pun di dunia ini yang menderita karenanya. Terima kasih sudah menonton. Kalau kamu suka cerita ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya biar nggak ketinggalan alur film berikutnya. Film pun tamat.